teman-teman, hari ini Asa mau menghabarkan ayat Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Teman-teman, kita harus taat kepada orang tua supaya kita berbahagia dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, Kak Rinto dan Kak Romzi. Di sini saya akan membacakan ayat hafalan atau kuis minggu ini. Terdapat pada kitab Efesus 6 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa stay at home dan tetap jaga kesehatan. Dadah. Efesus 6 ayat 1. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di jalan Tuhan, karena haruslah demikian. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kurang dengar lagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kakak bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bisa bertemu hanya melihat lewat video rekaman, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan sekolah minggu pada hari ini, mari kita akan semuanya berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini ya Bapak, ini semua karena berkat karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, dan nanti sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau pimpin ke ibadah kami Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa permohonan kami yang kami peralaskan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adikku yang kasih dalam Tuhan, kakak mau tanya, siapa yang bisa kasih itu seperti apa? Nah, adik-adik, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak suka marah-marah. Nah, karena itu kita akan pujikan KASIH. Yuk, sambil gerak. Oke. Tidak suka marah-marah. Tapi ada adik, kakak mau tanya, seperti apa kalau digambarkan, Kak Willy bisa tahu nggak kasih Yesus itu seperti gimana? Dalam. Habis itu Kak Rani,
Kasih Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, adik-adik, tadi digambarkan kasih itu dalam, lebar, dan tinggi. Tidak terselami, tingginya langit, dalamnya lautan, dan lebarnya mengelilingi bumi. Nah, seperti itulah kasih Tuhan Yesus. Mari kita pujikan. Setinggi-tingginya bertambah-tambah lebarnya. Dari sana dalamnya Tuhan itu cuma segini aja. Apakah dalamnya kasihnya Tuhan itu dalamnya cuma segini? Kalau bisa sampai dalam bawah lagi, oke? Kalau lebar, kalau namanya mengelilingi bumi, kita putar, oke? Oke, dari awal lagi, bertambah-tambah dalamnya. Bagi gerakan dengan semangat ya. Adik, selain dalam, selain tinggi, selain lebar, kasih Tuhan itu seindah apa Kak Willy? Pakai mic-nya dong. Seindah pelangi. Selain itu, seindah pelangi? Bunga ya? Iya, seindah bunga. Apa bunga Bunga di taman itu. Oh, bunga di taman kayak gitu ya. Nah, seperti itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Kita nyanyikan, kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah, lebih indah.
mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji membesarkan nama Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Wow, hari ini senang ya, boleh bernyanyi, boleh memuji Tuhan dan boleh berdoa. Dan Kak Nima percaya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, amin.
Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kasih. Tentang kasih. Wah, Kak Nima, apa itu kasih? Nah, biasanya adik-adik kasih itu sering kita digambarkan dengan gambar yang seperti ini. Coba adik-adik lihat gambar ini. Kalau adik-adik lihat pasti sudah tahu ya, kasih. Kalau orang-orang dewasa bilangnya cinta. Nah, adik-adik tahu enggak siapa orang yang paling mengasihi kita? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, pasti adik-adik punya orang-orang yang kalian kasihi. Ya, seperti papa mama. Kak, aku mengasihi papa mamaku. Aku mengasihi adikku. Aku mengasihi kakakku dan lain sebagainya. Nah, kalau yang satunya bilang, Kak, aku tidak mengasihi kakakku karena dia nakal misalnya. Karena dia nakal, Kak, makanya aku tidak mengasihi dia. Terus, aku tidak mengasihi kakakku, Kak. Kalau dia punya makanan, dia nggak mau kasih aku, Kak. Dia pelit. Nah, tapi firman Tuhan bilang, apapun itu harus tetap mengasihi. Kenapa kita harus tetap mengasihi? Karena Allah, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Seperti apa kasihnya Tuhan Yesus? Ia mengorbankan anaknya mati di kayu salib untuk kita semua, untuk Kak Nima, untuk Papa Mama, dan untuk adik-adik semua. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau lebih lagi belajar tentang firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-9. Coba buka Alkitabnya, adik-adik yang bisa membaca atau orang tua bisa menuntun anaknya untuk buka Alkitab. Roma 12 ayat yang ke-9. Sekali lagi Kak Nima bilang, Roma 12 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wah, ternyata kasih itu adik-adik tidak boleh pura-pura. Kak Nima, pura-pura itu seperti apa ya, Kak? Kayak bohong-bohongan. Kalau misalnya kita mau mengasihi orang lain, padahal ada yang kita mau. Misalnya kita mau kasih dia sesuatu, padahal kita mau sesuatu juga dari dia. Padahal yang Tuhan ajarkan bagi kita, kalau kita mengasihi tidak boleh mengharapkan imbalan, ya. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Kak, aku mengasihi dia, Kak. Misalnya kalian punya teman sekolah, dia nakal, terus kalau ada orang tuanya aja, Kak, saya mengasihi dia. Kalau tidak ada orang tuanya, Kak, tak cubit. Nah, itu tidak boleh. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berpura-pura. Nah, apalagi yang perlu kita pelajari hari ini? Kasih itu melakukan hal yang baik, ya, melakukan hal yang baik. Orang yang melakukan hal yang baik, seperti wajahnya seperti ini, imut sekali ya adik-adik ya wajahnya ya, kayak wajahnya Kak Nima. Puji Tuhan, ini wajahnya lucu, imut sekali. Nah, seperti ini orang yang melakukan kebaikan. Dia senantiasa bersukacita. Dia melakukan kebaikan dengan luar biasa. Ya, membantu teman, menolong sesama, baik yang misalnya dia ketemu orang di jalan, orangnya membutuhkan makanan misalnya ya. Kita tidak menertawakan dia, tapi kita mengasihi dia. Kalau kita punya makanan, kita kasih makanannya. Kalau tidak punya juga ya, kita cuma mendoakan dia saja. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, adik-adik semua, apa sih itu kasih? Kasih itu mau mengerti, ya. Arti dari kasih itu mau mengerti, sayang sama orang, ya, cinta. Adik-adik pasti punya orang yang kalian kasihi. Coba sebutkan sendiri-sendiri di rumah siapa saja orang yang paling kalian kasihi, ya.
orang yang paling Kak Nima kasihi itu Tuhan Yesus, ya. Setelah itu orang tuanya Kak Nima, papa, mama, dan saudara-saudaranya Kak Nima, itu orang yang Kak Nima kasihi. Coba sebutkan masing-masing, kalau ada orang tuanya di situ, coba bilang sama orang tuanya, "Ma, Pa, aku mengasihimu." Ya, Kak Nima percaya semua adik-adik di tempat ini yang ada di rumah masing-masing pasti mengasihi orang tuanya dan pasti mengasihi adik kakaknya, ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan lagi adik-adik, orang yang memiliki kasih, ia mau mengerti. Misalnya ini ya, adik-adik dijanjikan sesuatu papa mamanya, ya. Dijanjikan misalnya nanti kalau nilaimu bagus, saya kasih, mama papa kasih sesuatu yang kamu suka. Nah, pas nilaimu bagus, kebetulan papa mama nggak punya uang, ya, nggak punya uang. Nah, kapan-kapan saja ya, mama atau papa mau kasih sesuatu, tunggu papa mama punya uang dulu misalnya. Nah, adik-adik harus mengerti juga keadaan orang tua, jangan memaksa. Yang penting aku harus punya hadiah itu sekarang juga. Nah, sambil nangis adik-adik, sambil nangis, aduh aku mau ini sekarang. Nah, padahal sering mendengarkan firman Tuhan loh. Firman Tuhan, aku mengasihi orang tuaku, tapi kalau tidak mau mengerti sama orang tuanya bagaimana dong? Itu namanya mengasihi apa? Memaksa. Nah, untuk pagi ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan, kasih itu harus mau mengerti, ya, keadaan orang di sekeliling kita, tidak boleh memaksa. Nah, yang kedua, mau memberi ini kita mau memberi kepada orang-orang di sekeliling kita. Misalnya teman-teman adik-adik di sekolah membutuhkan sesuatu, ya. Dia membutuhkan pensil, buku, kita punya 2, kita kasih 1, ya. Atau misalnya dia pinjam buku, nanti tak ganti ya. Nah, kita harus punya sikap mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Sekali lagi Kak Nima ulang, karena Allah mengasihi kita semua. Untuk itu kita juga harus bisa mengasihi, ya. Dan mengasihi ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu, orang tua yang sudah dewasa pun harus tetap bisa mengasihi. Nah, adik-adik semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan yang terbaik, kita senangkan hatinya Tuhan. Kalau kita mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita lakukan yang terbaik. Termasuk kalau adik-adik bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi setiap apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, mari kita ingat kembali, kalau kita mau mengasihi, kita harus melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya percaya, Kak Nima percaya, kalau adik-adik semua mengasihi Tuhan, ya kan? Kalau Kak Nima mengasihi Tuhan, kapanpun dan dimanapun Kak Nima tetap mengasihi Tuhan. Jangan hanya di saat adik-adik punya mainan, wah Tuhan itu baik ya, aku mengasihi Tuhan aja deh. Kalau nggak punya mainan, wah kayaknya Tuhan tidak jadi baik deh. Buktinya sampai sekarang aku nggak dapat mainan apa-apa. Nah, kapanpun, situasi apapun harus tetap mengasihi Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang seterusnya, kasih itu menjauhi kejahatan. Nah, menjauhi kejahatan ini, misalnya adik-adik berbohong. Siapa yang suka berbohong? Siapa yang hari ini sudah berbohong sama papa mamanya? Misalnya, Ma, saya mau tidur dulu ya. Ternyata pekerjaannya di kamar apa?
Nah, dijawab sendiri. Puji Tuhan. Apalagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apalagi kayak mencuri. Ya, misalnya hal yang kecil, kita curi sesuatu, uang 500 rupiah itu juga hal yang tidak baik loh adik-adik. Kak Nimah, aku temukan uang di meja kerjanya mama 500 rupiah. Terus saya ambil, saya beli jajan, ya misalnya. Nah, papa mama cari-cari di mana ya uang 500 rupiah di sini. Terus kita nggak mau jujur, itu juga tidak baik. Memukul anaknya orang itu tidak baik ya. Memukul anaknya orang itu tidak baik adik-adik ya. Kalau kita pukul anaknya orang, berarti kita menyakiti hatinya dia. Kita menyakiti hati orang tuanya. Tidak boleh memukul anaknya orang sembarangan. Coba ya adik-adik, kalau kalian dipukul sama orang lain, sedih enggak? Sedih. Ya, sakit. Nah, dipukul anak orang sakit. Nah, kemudian apalagi hal yang tidak baik itu ya, suka bully teman. Suka bully teman ya, suka bully teman. Nah, kalau orang yang suka bully teman wajahnya seperti ini, kalaupun imut tapi ada jelek-jeleknya ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Nggak ada sukacitanya, suka bully teman ya. Senang di atas penderitaan orang lain, itu juga tidak boleh adik-adik ya. Suka bully teman ya, suka bully anak orang. Coba bayangkan adik-adik sendiri dibully, sedih enggak? Sedih pastinya. Oh, kamu itu ya jelek, kamu jelek. Nah, itu bisa menyakiti hatinya orang. Ya, kalau orang itu mengerti dengan kita, tapi kita juga harus bandingkan. Kalau kita dibilang jelek, ya sedih adik-adik ya. Kalau Kak Nima dibilang jelek ya puji Tuhan. Nah, adik-adik semua nggak boleh bully orang, ya, nggak boleh mukul anak orang, nggak boleh berbohong, nggak boleh juga mencuri. Itu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Mari sejak kecil ini kita mau mengasihi Tuhan. Kita juga mau mengasihi orang tua. Kita mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita harus mengerti orang-orang di sekeliling kita. Kita juga mengerti orang tua kita. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah kita nyanyikan tadi, Allah itu kasih, Allah besar kasihnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu sabar, seperti puji-pujian tadi. Kasih itu sabar. Kalau ada orang, kalau misalnya papa mamanya belum nuruti keinginannya, harus sabar. Jangan ngeyel ya. Adik-adik di rumah, kalau misalnya minta sesuatu, jangan sampai guling-guling, sampai dikasih baru berhenti. Nah, nggak boleh juga seperti itu, harus mau mengerti. Tidak suka marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Pukul kakaknya, pukul mamanya lah, pukul adiknya, gak boleh juga seperti itu. Kasih tidak seperti itu. Kalau adik-adik semua sudah sering mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, itu berarti adik-adik bukan hanya sekedar didengar saja ya. Telinga dipakai untuk mendengar ya. Mata dipakai untuk melihat. Nah, kalau kita sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah anak yang dengar-dengaran. Kalaupun di usia adik-adik yang masih kecil, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kasihi orang tuamu, kasihi saudara-saudaramu, dan kasihi orang-orang di sekelilingmu. Kenapa? Karena Allah telah mengasihi kita. Nah, adik-adik semua, mari kita lihat di Roma 12 ayat yang ke-9 tadi. Kita baca lagi ya. Roma 12 ayat yang ke-9. Ya. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kak Nima percaya adik-adik semua yang ada di rumah,
kita tetap mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Nima, mengasihi papa mamanya, dan mengasihi semuanya. Nah, untuk itu mari tetap mengasihi. Puji Tuhan, saya undang pemain musik, kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau nyatakan kepada Tuhan kalau kita mau tetap cinta Yesus untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari nyatakan pujian ini, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, sambil angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu buat kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling mengerti satu sama lain Tuhan, sehingga anak-anak GPDI Theophilus Tuhan boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Tuhan, tolong lindungi mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah saat pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka juga Tuhan untuk boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepadamu, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka di dalam satu keluarga Tuhan. Mereka boleh saling mengasihi sehingga hidup mereka Tuhan dari usia mereka yang masih muda ini sampai usia mereka selanjutnya Tuhan, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus yang akan menolong mereka. Kami percaya rencana-rencana yang indah telah Tuhan sediakan bagi anak-anak sekolah minggu GPDI Theophilus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami meletakkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.